Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan masih membahas seputar P3K ya teman-teman, atau yang sering kita kenal adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, nanti khususnya di sini teman-teman, nanti kita akan membahas di tahun 2021 ya. Nanti untuk tahun-tahun berikutnya kalau tetap masih ada P3K, kita juga akan terus memberikan informasi-informasi terupdate. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita membahas ya mengenai rencana atau jadwal pelaksanaan P3K khususnya di tahun 2021 ya, bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya, khususnya di sini teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya, atau mungkin ada yang belum mengetahui informasi ini ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai rencana atau jadwal pelaksanaan ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun 2021 ya. Jadi pemerintah sudah memiliki rencana teman-teman ya, rencana atau jadwal ya tentunya. Untuk rencana dan jadwal itu nanti mungkin ya bisa lebih cepat atau lebih lambat ya. Tapi kalau lebih cepat itu tentunya tidak ya teman-teman, tapi kalau lambat biasanya iya, yaitu tergantung dari apakah nanti rencana atau jadwalnya ini bisa dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disiapkan. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi untuk yang pertama, rencana atau jadwal pelaksanaan itu kita ambil dulu teman-teman. Ini kita ambil ya berdasarkan diskusi ya, berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021 ya. Nanti kita akan membahasnya materinya di sini ya. Jadi mengenai rencana atau jadwal pelaksanaan P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, jadi di sini ya, jadi file ini ya, ternyata di sini ada rencana jadwal atau P3K tahun 2021. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang dimana untuk P3K itu juga termasuk sebagai ASN ya teman-teman. Jadi untuk ASN teman-teman ya, itu ternyata kalau yang belum paham ya, itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi ada yang PNS, ada yang P3K. Ya, untuk yang PNS pegawai negeri sipil, atau untuk yang P3K ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini teman-teman harusnya sudah paham ya untuk ASN. Jadi yang P3K ini juga termasuk ASN atau aparatur sipil negara. Nah, yang kedua teman-teman, ini sudah sering kita bahas ya, nanti bisa dilihat di di video-video kita sebelumnya, yaitu mengenai syarat P3K teman-teman. Untuk syarat P3K teman-teman pastinya sudah paham ya. Di sini sudah masuk ke Dapodik. Nah, apabila belum masuk ke Dapodik atau belum mengajar, itu pastikan sudah memiliki sertifikat pendidik atau sudah mengikuti PPG atau profesi guru ya teman-teman. Nah, apabila keduanya belum punya, nanti dilanjutkan ini yang kedua atau honorer kategori 2. Ini biasanya diangkat sebelum tahun 2005. Oke ya teman-teman, kita akan melanjutkan. Nah, di sini teman-teman, dari diskusi dengan pemerintah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Di sini ada informasi mengenai rencana pelaksanaan ya. Jadi ini rencananya untuk P3K itu akan dijadwalkan itu mulai kapan. Nah, ini teman-teman, jadi untuk rencana pendaftaran teman-teman ya, ini di rencana pendaftaran itu direncanakan Januari. Nah, tentunya teman-teman nanti akan harus mempersiapkan ya berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk melakukan pendaftaran P3K. Nanti kita akan untuk pendaftaran ya teman-teman, nanti kita akan membahas mengenai persyaratannya apa saja, terus data-data yang perlu disiapkan itu apa ya. Mungkin teman-teman nanti bisa melakukan scan data dulu teman-teman. Karena biasanya kalau pendaftaran itu biasanya bukti fisiknya itu semuanya di-scan ya di dalam bentuk soft file. Nah, untuk pendaftaran sendiri teman-teman ini direncanakan bulan Januari ya. Jadi Januari ini, karena ini 1 bulan teman-teman, ini mungkin bisa minggu pertama. Ya, kalau minggu pertama yang jelas tidak mungkin ya teman-teman, karena sekarang sudah Januari, sudah minggu pertama ya.
Nanti mungkin bisa minggu kedua, minggu ketiga, atau minggu keempat, atau mungkin di akhir bulan ya. Nanti kita akan menunggu. Nah, makanya untuk itu nanti silahkan ya teman-teman pantau saja channel ini, sehingga nanti ketika ada informasi terbaru yang kita sampaikan, ya teman-teman akan bisa mendapatkan informasi terupdate ya. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, klik subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, untuk pendaftaran nanti kita akan lebih lanjut membahasnya di sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran itu direncanakan di bulan Januari ya. Yang kedua di bulan Februari itu materi pembelajaran dapat diakses. Nah ini teman-teman untuk P3K ini memang direncanakan sebelum ujian itu ada materi-materi atau modul-modul nanti yang akan dipelajari ya. Sehingga mungkin nanti ada kisi-kisinya, ada materi-materi nanti yang akan diujikan ketika seleksi P3K ya. Ini jadi lebih apa ya istilahnya, lebih ada kisi-kisinya dulu. Nah selanjutnya di bulan Mei dan Juni lah, ini teman-teman yang perlu dipahami ya. Nah untuk Mei ujian seleksi untuk guru TK ini ya teman-teman. Jadi untuk TK, SD, SMP dan SLB itu adalah Mei ya. Jadi nanti untuk bulan Mei itu seleksi di jenjang ini ya, mulai dari TK, SD, SMP dan SLB lah. Di bulan Juni teman-teman, untuk bulan Juni ini ada ujian seleksi untuk guru SMA dan juga SMK, sehingga nanti teman-teman tak paham ya, nanti kalau yang guru jenjangnya apa, itu nanti bisa mempersiapkan ya, mempersiapkan diri lebih awal ya. Jadi nanti untuk Mei jenjang TK sampai SLB, jenjang untuk bulan Juni itu adalah SMA dan SMK ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tuliskan aja di kolom komentar. Nah selanjutnya teman-teman di bulan September ini ada ujian seleksi kesempatan kedua. Nah ini teman-teman untuk P3K di tahun 2021 ya teman-teman. Jadi ini agak longgar ya teman, artinya longgarnya seperti ini ya. Jadi untuk ujian P3K itu satu orang ya, atau satu peserta itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K sebanyak 3 kali. Ya ini berbeda dengan yang tahun lalu ya. Jadi untuk kesempatan P3K ya, itu diberikan kesempatan ini ya. Untuk September adalah kesempatan kedua. Ya, jadi misalkan yang pertama ya, yang pertama itu misalkan Mei atau Juni ini gagal, pertama ya nanti bisa mengikuti lagi seleksi P3K di bulan September atau kesempatan yang kedua. Nah, misalkan gagal lagi ya teman-teman, misalkan gagal lagi nanti bisa mengikuti seleksi kesempatan yang ketiga yaitu di bulan Desember ya. Nah, saya doakan teman-teman semoga semuanya ya, semoga semuanya yang mengikuti tes P3K bisa lulus 1 kali mengikuti ujian seleksi. Amin. Oke teman-teman, bisa dipahami ya untuk rencana pelaksanaan jadwal ya. Nanti silahkan dipantau terus ya bagaimana cara pendaftaran dan lain-lain. Nanti akan kita informasikan di channel ini ya. Terus di sini teman-teman untuk nomor kedua, Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan uji seleksi ya. Jadi kalau dulu pemerintah daerah ya untuk P3K ini teman-teman, jadi semuanya baik itu anggaran dan juga pelaksanaan itu yang menanggung adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Yang nomor 3 untuk passing grade ya, passing grade ini akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan bulan Januari 2021. Lah tentunya untuk passing grade-nya itu berapa ya teman-teman? Tentunya teman-teman juga sudah paham ya, passing grade itu batas ambang batasnya ya. Nanti akan diumumkan di bulan Januari, sehingga nanti batas terendahnya berapa ya, batas maksimalnya berapa, terus nanti yang lolos itu minimal nilainya berapa. Lah nanti akan diumumkan di bulan Januari ya. Terus yang nomor 4, tidak ada afirmasi terkait passing grade. Nah ini mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengikuti tes CPNS ya, itu kalau kita lihat di tes CPNS itu ada namanya tes SKB ya teman-teman. Biasanya kalau SKB, kalau yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya untuk jalur guru ya atau formasi guru, biasanya nanti SKB-nya diloloskan ya karena sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah ini juga kemungkinan hampir sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi teman-teman nanti mulai sekarang sudah bisa merencanakan ya, atau bisa memplanning ya apa-apa saja yang perlu disiapkan ya. Tentunya di pendaftaran ini jangan sampai ketika Anda masih mendaftar saja ya, syarat administrasinya sudah tidak terpenuhi ya. Silakan dicatat teman-teman untuk rencana pelaksanaan jadwalnya ya. Semoga nanti bagi semua yang mengikuti seleksi P3K bisa lulus 100%. Amin.
Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya untuk sedikit informasi ini mengenai rencana jadwal P3K tahun 2021. Nah, di kesempatan berikutnya teman-teman nanti kita akan membahas ya seputar pertanyaan P3K. Nanti banyak sekali pertanyaan teman-teman ya, nanti akan kita bahas apa saja pertanyaan-pertanyaan mengenai P3K di tahun 2021. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali teman-teman di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.